Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala asrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD melalui channel YouTube Pejernih Qalbu Channel. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan salah satu kalimat hikmah dari seorang ulama yang sangat terkenal khususnya di dua haramain, itu kota Mekah dan Madinah, karena beliau menghabiskan masa hidupnya di dua kota ini, di kota Mekah dan Madinah, yaitu Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Beliau seorang tokoh terkemuka dan generasi pada masa dan sebagai generasi tabi'in, dan beliau diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok ulama yang penuh cahaya keimanan, cahaya ilmu dan amal. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada sosok Al-Imam Al-Fudail bin Iyad ini adalah lisannya yang mengandung hikmah. Salah satu ucapan beliau dari lisan beliau yang penuh hikmah itu terkait dengan 5 tanda-tanda orang yang celaka. Ini patut saya sampaikan paling tidak buat muhasabah pribadi saya dan juga para pemirsa dan pencinta Penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Terkait dengan 5 tanda-tanda orang yang celaka menurut Al-Imam Fudail bin Iyad, yang pertama dia mengatakan bahwa adalah keras hati. Tentunya setiap diri kita mafhum, kita sadari, kita akui memiliki kualitas qalbu yang berbeda-beda, baik aspek kualitasnya. Tentunya setiap diri kita memiliki kualitas qalbu yang berbeda. Ada yang memiliki qalbun salim, penuh kelembutan, ketenangan, hati yang sehat, dan ada qalbun marid, tanda-tanda hati sakit, dan juga ada qalbun mayit, hati sudah mati. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, terkait dengan qalbu, hati, harus diantisipasi. Jangan sampai kalbu kita, hati kita masuk kategori kalbu yang keras. Ini menjadi tanda orang yang celaka tentunya, tanda yang pertama. Dan terkait dengan kalbu yang keras, dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah nyatakan dalam salah satu firman yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan bisa jadi lebih keras dari batu. Oleh karena itu, pastikanlah pada setiap diri kita bahwa kalbu kita tidak masuk kategori kalbun yang keras. Tapi sebaliknya, pastikan kita memiliki kalbun atau hati yang lembut. Para pemirsa dan pencinta Penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, apa sifat yang kedua atau tanda-tanda yang kedua yang termasuk celaka jika memiliki tanda seperti ini pada diri seseorang, yaitu kering di mata. Kering mata ini artinya sulit sekali untuk mengeluarkan air mata. Konteks mengeluarkan air mata ini susah sekali untuk menangis karena rasa takut kepada Allah, menangis karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena menyesali atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah, kalau kategori seperti ini, ya ini masuk pada tanda yang kedua tentunya, yaitu kering mata, dan ini sangat berbahaya, bisa celaka kalau kita masuk kategori memiliki kering di mata. Dan ini menjadi bermasalah pada kualitas iman kita. Pada surah Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah telah memberikan peringatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, nama Allah, maka bergentarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, berserah diri. Jika ada getaran di kalbu kita ketika asma Allah disebutkan dan ayat-ayat Allah dibacakan, insyaallah itu pertanda kalbu kita masih kategori kalbun salim, kalbun yang sehat, kalbun yang lembut, dan dengan mudah kita mencurahkan air mata kita, tanda taubatan nasuha, mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka ini juga kategori yang cukup positif dan menandakan kalbun salim ada dalam diri kita. Yang ketiga, para pemirsa dan pecinta penyanyi kalbu channel rahimakumullah, ya, Al-Imam Fudail bin Iyad menyampaikan bahwa kalau ada sifat yang ketiga ini pada diri seorang, maka hati-hati, ini akan celaka, yaitu orang yang sedikit rasa malunya. Bicara malu, Rasulullah SAW dalam hadis singkatnya dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau tidak ada rasa malu dalam diri kita, melakukan dosa biasa-biasa saja, dilihat orang melakukan kemaksiatan cuek saja, maka hati-hati, berarti tidak ada iman di dalam diri kita. Dan yang keempat, para pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel rahimakumullah, Al-Imam Fudail bin Iyad menyampaikan kalimat hikmahnya atau nasihatnya bahwa hati-hati, jangan sampai ini ada tanda-tanda yang keempat ini ada pada diri kita, yaitu ambisi kepada dunia. Terkait dengan ambisi kepada dunia, Ibnu Rajab mengelompokkan menjadi dua kriteria atau dua kelompok manusia. Ada manusia yang ambisi ke dunianya, dia tetap mencari dunia dengan cara yang mubah, memperhatikan kehalalan dalam prosesnya, tetapi melalaikan. Hubud dunia ini melalaikan dia ingat kepada Allah. Dan yang kedua ini yang sungguh luar biasa, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, itu hubud dunia. Mengejar dunia, ambisi sekali dengan keduniaan, sehingga mencari dunia tidak lagi memperhatikan halal haram. Tabrak, tidak pandang halal ataupun haram, yang penting dunia diperoleh, dunia didapat, harta kekayaan diperoleh oleh dirinya. Dan yang terakhir, Al-Imam Fudail bin Iyad menyampaikan bahwa sifat yang kelima ini juga harus hati-hati, waspadai, jangan sampai ada pada di setiap kita, karena itu akan mencelakai kita, yaitu panjang angan-angan atau tulul amal. Dan terkait dengan pesan kelima dari Al-Imam Fudail bin Iyad, kita harus ingat ada kalimat hikmah juga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata bahwa keberuntungan itu akan menghampiri kepada orang yang tidak mencarinya. Dan ketamakan itu menjanjikan sesuatu yang sulit untuk terpenuhi, sulit untuk diwujudkan, sedangkan angan-angan itu membuat buta mata orang-orang cerdik. Dan siapa yang panjang angan-angan atau tulul amal, maka dia menuai amal yang buruk. Nah, ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib. Semoga kita tidak memiliki sifat demikian, dan begitu juga dengan 4 sifat yang saya sampaikan di awal tadi. Semoga kita tidak memiliki kelima sifat tersebut, sehingga insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.